Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Indiarto, mahasiswa program studi analisis kimia Politeknik AK Bogor, tingkat 1 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Kualitatif Boraks dalam Sampel Makanan Basah dengan Metode Kolorimetri. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya saya diberikan banyak kemudahan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Dan juga atas kemurahannya saya masih diberikan kesehatan untuk menjalankan amanah dan tugas-tugas yang lain. Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riatul Hilal sebagai dosen bahasa Indonesia yang telah memberikan banyak bimbingannya kepada saya. Karenanya karya tulis ilmiah ini dapat tersusun dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sumber dari internet maupun dari buku-buku bacaan yang menjadi referensi dan dicantumkan dalam karya tulis ilmiah ini. Saya yakini bahwa dalam karya tulis ilmiah ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan, tapi ini adalah yang bisa saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi bab 1, pendahuluan. Pada bab 1 ini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat dari penulisan karya ilmiah ini sendiri. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya memilih judul Analisis Kualitatif Boraks dalam Sampel Makanan adalah karena hal tersebut sangat relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwasanya makanan atau pangan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia selain sandang dan papan. Dan oleh karena itu, menurut saya pribadi bahwasanya produk makanan adalah produk yang sangat menguntungkan karena setiap harinya manusia pasti akan membelinya, baik dalam bentuk mentahan, setengah jadi, maupun dalam bentuk yang sudah jadi atau yang biasa kita sebut dengan makanan siap santap. Dan hal tersebut juga akan dilakukan manusia setiap hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut akan menjadi peluang bisnis bagi para produsen untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Dalam bisnis sendiri, seperti yang kita tahu bahwa seseorang terjun ke dalam bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dan salah satunya untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan memperhatikan strategi pemasaran. Strategi pemasaran sangat menunjang dalam pendapatan keuntungan. Dan salah satu strategi pemasaran yang sangat efektif menurut saya adalah dengan menjamin kualitas mutu dari makanan itu sendiri. Karena sebagai konsumen, saya yakin kita ingin mendapatkan produk makanan yang baik dengan kualitas yang baik pula. Namun, demi mendapatkan keuntungan, ada beberapa oknum produsen yang menggunakan cara-cara yang tidak baik dan bahkan dapat merugikan konsumen. Dalam memanipulasi kualitas makanan atau produk makanan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kerap menambahkan bahan-bahan yang tidak seharusnya. Bahan-bahan tersebut digunakan karena murah, terjangkau, dan memberikan efek bagi fisik makanan tersebut. Namun kecurangan ini dapat juga memberikan efek negatif bagi manusia yang mengonsumsinya. Pada kasus produk-produk makanan basah, sering ditambahkan bahan-bahan khusus yang dapat meningkatkan kualitas produk, terutama bagi segi ketahanan makanan. Secara tradisional, kita dapat menggunakan kunyit, garam, atau gula yang mampu memperpanjang ketahanan produk makanan. Salah satu contohnya adalah sering kita temukan produk makanan manisan, ataupun jika penambahan garam kita juga sering menemukan contohnya ikan-ikan asin, ikan-ikan yang diasinkan sehingga memiliki ketahanan waktu produk yang lebih lama. Tapi tidak semua produk dapat ditambahkan bahan-bahan tersebut, sehingga sering dijumpai produsen makanan menggunakan bahan tambah pangan yang tidak sesuai. Dalam kasus ini, yang paling sering kita jumpai pada penambahan bahan pangan yang tidak seharusnya adalah boraks dan formalin. Di sini kita akan lebih terfokus kepada boraks. Penggunaan boraks sendiri dapat memberikan tekstur yang kenyal, rasa yang lebih gurih, dan memperpanjang usia produk makanan basah. Namun, hakikatnya boraks bukanlah bahan tambah pangan. Maka banyak efek samping yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks dalam jumlah banyak yang akan terasa saat itu. Namun dalam jumlah yang sedikit dan berkelanjutan dapat memberikan efek yang lebih berbahaya di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai konsumen, kita harus menjadi konsumen yang cerdas, yang tidak sembarangan dalam memilih produk makanan tanpa tahu
apa kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Dan saya menyusun makalah ini untuk membantu para konsumen dan pembaca semoga lebih dapat berhati-hati dan menentukan makanan yang akan dibelinya. Rumusan masalah. Pada karya tulis ilmiah, rumusan masalah adalah hal yang akan dipecahkan. Dalam karya tulis ilmiah saya sendiri, dengan judul analisis kualitatif boraks dalam sampel makanan basah, ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu boraks dan bagaimana penggunaan yang semestinya. Yang kedua, apakah boraks dapat digunakan sebagai bahan tambah pangan. Yang ketiga, bagaimana dampak pada manusia apabila mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks. Yang keempat, bagaimana mengidentifikasi makanan yang mengandung boraks. Yang kelima dan terakhir, apakah terdapat bahan tambah pangan atau BTP yang dapat menggantikan fungsi boraks. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Setiap karya tulis ilmiah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitupun di sini. Yang pertama, tujuan penulisan ini sendiri adalah menjelaskan tentang apa itu boraks. Kedua, memberikan pemahaman bahaya boraks dan fungsi boraks yang semestinya. Yang keempat, membantu untuk dapat mengidentifikasi keberadaan boraks dalam suatu makanan basah dengan metode kolorimetri. Dan yang kelima adalah memberikan solusi dengan penggunaan bahan tambah pangan atau BTP yang dapat menggantikan fungsi boraks untuk meningkatkan kualitas makanan. Dan subbab terakhir dalam bab 1 pendahuluan adalah manfaat penulisan. Manfaat penulisan dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu tentang bahan kimia boraks yang sering disalahgunakan sebagai bahan tambah pangan. Selanjutnya untuk manfaat praktis dibagi 2 kembali. Yang pertama, manfaat untuk penulis sendiri. Diharapkan dapat mengimplementasikan semua ilmu yang telah dikaji dalam makalah ini untuk pribadi dan membagikannya kepada masyarakat sebagai bentuk kebermanfaatan. Selanjutnya, manfaat praktis bagi masyarakat yang diharapkan lebih berhati-hati dan waspada terhadap pembelian produk makanan dengan memperhatikan kandungan-kandungan di dalamnya. Bab 2, pembahasan. Pada bab ini, saya akan berusaha untuk memecahkan semua rumusan masalah dan berusaha untuk mencapai tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai boraks. Boraks sendiri di sini akan dibagi menjadi 6 bagian kembali. Yang pertama mengenai pengertian dari boraks, reaksi kimia boraks, penggunaan boraks, peraturan mengenai boraks pada makanan. Selanjutnya adalah boraks pada makanan, dan yang terakhir adalah dampak boraks kepada kesehatan manusia. Subbab pertama pada bab 2 di pembahasan ini adalah pengertian dari boraks sendiri. Boraks merupakan bentuk garam dari unsur boron yang banyak dijumpai sebagai deposit di alam, dengan nama kimianya natrium tetraborat atau NaB4O7-10H2O. Dapat dijumpai dalam air akan menjadi bentuk natrium hidroksida dan asam borat atau H2BO3. Boraks juga memiliki beberapa nama lain. Jika di Jawa Barat familiar dengan nama blank, di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal juga dengan nama pijar. Selain itu, boraks juga memiliki nama dagang ataupun nama yang lazim digunakan, diantaranya boron sodium oksida, ada boron tetraborat, boron anhidrat, terus juga ada disodium tetraborat, sodium borat, ada campuran boraks, borat kaca, dan roserite 65. Yang selanjutnya adalah reaksi kimia boraks. Perlu kita ketahui bahwasanya reaksi kimia boraks ini sangat membantu kita dalam mengidentifikasi boraks dalam suatu sampel. Ketika kita sudah mengetahui reaksi yang terjadi boraks dengan suatu senyawa lain, maka kita akan mudah untuk mengetahui keberadaan dari boraks sendiri. Yang pertama, ketika asam sulfat pekat bereaksi dengan boraks, akan menghasilkan uap berwarna putih asam oktoborat, yaitu H3BO3. Namun jika asam borat direaksikan dengan HCl pekat, maka akan terbentuk asam oktoborat dalam bentuk endapan. Kedua, asam sulfat pekat dan alkohol dalam uji nyala api apabila direaksikan dengan boraks. Dengan cara boraks dicampurkan dengan 1 mili asam sulfat pekat dan 5 mili metanol atau etanol dalam sebuah cawan porselin kecil. Dan kemudian alkohol dinyalakan. Alkohol tadi akan terbakar dengan nyala api pinggirannya berwarna hijau.
Itu disebabkan oleh pembentukan metil borat atau BOCH3 3 kali, atau juga terbentuk etil borat BOC2H5 3 kali. Kedua ester ini bersifat beracun. Ketiga, dalam metode uji kertas kunyit atau turmeric, dengan cara jika sehelai kertas kunyit dicelupkan ke dalam larutan suatu borat yang diasamkan dengan asam klorida encer, kemudian dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius, kertas akan berubah warna menjadi coklat kemerahan. Selanjutnya kertas dikeringkan paling sederhana dengan melilitkannya di sekeliling sisi luar dekat mulut api tabung uji yang mengandung air, paling lama 2-3 menit. Setelah kertas dibasahi dengan larutan NaOH encer, maka kertas akan berubah warna kembali menjadi warna hitam kebiruan atau hitam kehijauan. Yang keempat, apabila larutan perak nitrat direaksikan dengan asam boraks, akan menghasilkan endapan AgBO3 yang berwarna coklat. Penggunaan boraks. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan boraks yang semestinya. Karena memang pada dasarnya boraks bukanlah diperuntukkan untuk produk makanan. Dan di slide ini saya akan menjelaskan beberapa peruntukan dari boraks. Yang pertama, boraks dapat digunakan sebagai antiseptik. Asam boraks atau H3BO3 merupakan asam organik lemah. Untuk antiseptiknya sendiri dapat dibuat dengan menambahkan asam sulfat H2SO4 atau asam klorida HCl pada boraks. Selanjutnya, asam borat juga sering digunakan dalam produksi obat cuci mata dan dikenal sebagai bore water. Hal tersebut membuktikan bahwa asam boraks digunakan dalam dunia pengobatan dan kosmetik. Yang selanjutnya, asam borat juga digunakan sebagai obat kumur, semprot hidung, dan salep luka kecil. Namun yang perlu diingat bahwa bahan ini tidak boleh diminumkan atau digunakan pada luka yang besar, karena beracun ketika terserap masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, boraks yang tidak murni digunakan pada pertunjukan kembang api. Hal tersebut digunakan untuk memberikan warna hijau dan dalam roket digunakan sebagai pemicu. Selanjutnya, senyawa boraks atau boron yang paling komersial adalah Na2B4O7 5H2O. Pentrahidrat ini digunakan dalam jumlah yang banyak dalam pembuatan serat gelas. Untuk fungsi dari boraks yang selanjutnya adalah boraks juga digunakan sebagai flux untuk pengelasan dan peluburan logam. Selanjutnya, isotop boron 10 digunakan sebagai kontrol pada reaktor nuklir. Yang selanjutnya, dalam industri keramik. Dalam industri keramik, boraks digunakan untuk menahan panas dan menambah kualitas dari si keramik itu sendiri. Dalam industri kimia, boraks juga sering digunakan dalam bahan tambah untuk pembuatan buffer. Selain itu juga seperti yang tadi telah dijelaskan, di industri kimia sendiri, boraks juga membantu untuk pembuatan serat-serat gelas yang digunakan untuk praktikum kimia. Selanjutnya, boraks juga digunakan dalam industri elektronik, topografi, sebagai bahan pengawet, dan bahan pengawet di sini yang dimasukkan adalah bahan pengawet untuk produk-produk kayu. Dan yang terakhir, boraks digunakan dalam pupuk untuk pertanian. Kenapa boraks digunakan sebagai bahan pupuk dalam pertanian? Karena boraks adalah senyawa atau garam dari boron, dan boron sendiri di alam merupakan nutrisi alami yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Bab selanjutnya, peraturan mengenai boraks pada bahan makanan. Seperti yang kita tahu bahwa boraks bukanlah diperuntukkan untuk bahan makanan, maka pemerintah pun mengambil ketegasan untuk membuat peraturan-peraturan yang melarang penggunaan boraks. Yang pertama, boraks dilarang sebagai bahan tambah makanan pada bulan Juli 1979 dan ditetapkan melalui SK Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 733 Menkes Per 9 Romawi 1988. Yang selanjutnya, boraks juga telah dimasukkan sebagai bahan tambah yang dilarang. Itu ada pada Permenkes nomor 722 Menkes Per Romawi 9 1988, dan revisinya pada nomor 1168 Menkes Per
10 Romawi _1999 yang mengatur penggunaan bahan tambah pangan atau BTP yang di dalamnya ada 27 golongan BTP. Dan yang terakhir, pelarangan boraks oleh pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Badan POM, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Seperti yang sebelumnya telah saya katakan berulang kali bahwasanya boraks bukanlah diperuntukkan untuk bahan tambah makanan. Namun para oknum produsen yang menggunakan boraks pada bahan tambah makanan memiliki tujuannya tersendiri. Boraks pada bahan tambah makanan memberikan rasa yang lebih gurih, memberikan tampilan atau warna yang juga lebih menarik, dan pada beberapa makanan itu memberikan tekstur yang lebih kenyal. Selain itu juga boraks dapat membantu untuk memperpanjang usia dari makanan itu sendiri, karena senyawa asam boron diketahui mampu menahan tumbuhnya kapang ataupun jamur. Nah, kemudian pada bab ini, boraks pada bahan makanan, di sini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana mengidentifikasi boraks yang terdapat dalam makanan. Deteksi boraks secara kualitatif maupun kuantitatif secara akurat hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan menggunakan reaksi kimia. Namun di bawah ini ada beberapa ciri pangan yang mengandung boraks, dan walaupun tidak sangat khas, namun dapat membantu dalam membedakannya dari makanan yang tidak mengandung boraks. Hal ini juga dapat berguna ketika kita sedang berada di pasar ataupun di perjalanan, dan ketika kita ingin membeli suatu produk, pasti kita tidak bisa mengecek apakah makanan itu terdapat boraks di dalamnya atau tidak. Karena seperti yang tadi katakan bahwa untuk akuratnya diperlukan peralatan di lab. Namun kita juga bisa berhati-hati dengan memperhatikan ciri fisik, rasa ataupun dari tekstur dari si produk tersebut. Dan di sini ada beberapa sampel yang saya dapatkan. Yang pertama pada bakso dan cilok, kemudian pada mie basah, pada jajanan atau lontong, dan yang terakhir itu pada mie. Dan di bawah ini dan berikut ada beberapa ciri yang telah saya dapatkan untuk mengidentifikasi boraks dalam makanan. Adapun di dalam bakso dan cilok, kemudian ada dalam mie basah, pada jajanan seperti lontong, dan pada kerupuk. Pada produk makanan bakso dan cilok yang diberikan boraks memiliki ciri sewaktu dimakan terasa kenyal sekali. Bakso yang menggunakan boraks memiliki kekenyalan yang khas yang berbeda dari kebanyakan bakso yang tidak menggunakan boraks. Kemudian dari segi warna juga, warnanya tidak kecoklatan seperti menggunakan daging, namun lebih cenderung ke putih. Bakso yang mengandung boraks sangat banyak disukai karena memiliki daya tahan yang lebih lama hingga mampu bertahan sampai 5 hari, bahkan lebih. Kemudian pada produk makanan kerupuk yang disinyalir mengandung boraks, jika digoreng akan mengembang dan empuk. Kemudian juga memiliki tekstur yang renyah, dan dari segi penampilan kerupuk yang mengandung boraks juga akan berwarna lebih putih dan mengkilap. Yang selanjutnya pada produk makanan mie basah, sama halnya seperti bakso, produk makanan mie basah yang mengandung boraks akan terasa lebih kenyal. Selain itu juga dari segi penampilannya akan terlihat mengkilap, dan dari segi ketahanannya mie basah yang mengandung boraks akan lebih sulit untuk putus. Yang terakhir pada jajanan seperti lontong, sama seperti yang sebelumnya, lontong yang sinyalir mengandung boraks teksturnya akan lebih kenyal. Kemudian juga selain itu dari segi rasa, lontong yang mengandung boraks memiliki rasa yang lebih tajam atau gurih dibandingkan lontong-lontong yang biasa. Data-data tersebut saya dapatkan dari Badan POM Republik Indonesia tahun 2006 pada Media Republika di tahun 2009. Selanjutnya, mengapa boraks dilarang pada bahan makanan? Karena boraks memiliki banyak dampak bagi tubuh. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai dampak boraks bagi kesehatan manusia. Jika kita bisa lihat di slide, itu ada gambar peringatannya. Yang pertama yang di sebelah kanan itu tanda bahaya, kemudian di sebelah kiri juga itu ada simbol karsinogenik. Sini untuk bahayanya sendiri saya bagi menjadi dua, yaitu efek akut boraks dan efek kronis boraks. Efek akut boraks adalah ketika kita terlalu banyak memakan boraks dalam jangka waktu yang dekat. Semisal dalam satu hari kita terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung boraks.
Sedangkan efek kronis adalah efek yang berkepanjangan. Jika kita mengkonsumsi boraks dalam skala kecil, namun dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan menimbulkan efek kronis boraks. Untuk efek akut boraks, yang pertama, ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi boraks, makanan yang mengandung boraks, maka kita akan merasa mual dan itu akan mengganggu sistem pencernaan kita. Selain itu juga efek akut dari boraks sendiri membuat kita terasa pusing. Sedangkan pada efek kronis boraks memiliki dampak bahaya yang lebih besar, karena boraks yang terus tertimbun di dalam tubuh memiliki efek karsinogenik. Hal tersebut menyebabkan gangguan pada syaraf kita, kemudian juga dapat menyebabkan gangguan pada janin, semisal ibu hamil, dan juga seperti yang mungkin kita pernah dengar bahwa memang mengkonsumsi boraks dalam jangka yang panjang bisa menyebabkan kanker. Nah, setelah kita membahas tentang boraks pada bab 2, ada subbab kedua, yaitu kolorimetri, dan pembahasan di sini akan dibagi menjadi 3, yaitu prinsip kerja dari metode kolorimetri sendiri, yang kedua kelebihan dan kekurangan dari metode kolorimetri, dan yang terakhir adalah bagaimana praktikum atau pengerjaan dari metode kolorimetri itu sendiri. Yang pertama, prinsip kerja metode kolorimetri. Kolorimetri disebut juga sebagai visual kolorimetris, adalah suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna larutan contoh dan standar dengan menggunakan sumber cahaya sinar putih atau polikromatis dan detektor mata. Nah, akan dijelaskan dulu di sini. Yang pertama, dalam metode kolorimetri kita membutuhkan dua senyawa. Yang pertama merupakan senyawa standar, dan yang kedua adalah si larutan contoh ataupun sampel yang akan kita uji. Semisal kasusnya pada boraks, kita membutuhkan dua senyawa, betul. Yang pertama adalah dari senyawa boraks itu sendiri yang nanti akan direaksikan dengan reaksi tertentu hingga memunculkan warna ataupun perubahan yang khas. Kemudian juga dilakukan hal yang sama pada larutan sampel, dan apabila larutan sampel itu menunjukkan reaksi atau perubahan warna yang sama, maka si larutan sampel tersebut disinyalir juga mengandung boraks. Selanjutnya kita di sini menggunakan cahaya putih atau polikromatis. Jadi si kolorimetri ini sangat tergantung pada cahaya. Seperti yang kita tahu bahwa metode kolorimetri menggunakan sensor ataupun detektor, yaitu mata kita. Kemudian metode ini juga dapat ditetapkan untuk penentuan komponen zat warna ataupun komponen yang belum berwarna. Namun dengan penggunaan reagen pewarna yang sesuai dapat menghasilkan senyawa berwarna, di mana warna yang terbentuk merupakan fungsi dari kandungan komponen analitnya. Bisa dilihat di sebelah di slide itu ada contoh dari metode kolorimetri. Di situ adalah salah satu contohnya menggunakan deret kolorimetri. Di situ contoh untuk menentukan konsentrasi tertentu. Kelebihan dan kekurangan metode kolorimetri. Di sini saya menggunakan opini saya pribadi yang didukung dengan sumber-sumber bacaan yang telah saya baca mengenai prinsip kerja dari metode kolorimetri. Kelebihannya sebagai analisis kualitatif, yaitu analisis yang bertujuan menentukan kualitas suatu sampel ataupun mengidentifikasi keberadaan suatu unsur dalam sampel. Metode kolorimetri menggunakan peralatan yang cukup sederhana. Selain itu juga dari segi preparasi sampelnya, metode ini cukup mudah dilakukan. Begitu pula pada pengerjaannya yang tidak terlalu rumit dan tidak juga memerlukan instrumen ataupun alat-alat kimia yang banyak. Namun metode kolorimetri ini memiliki kekurangan juga, terutama pada metode kolorimetri visual dengan menggunakan mata sebagai detektornya. Karena mata manusia itu berbeda-beda, ada yang dapat menangkap cahaya dengan baik, ada juga yang tidak. Dan ini juga dipengaruhi oleh sinar yang datang, yang kemudian sampai kepada mata kita. Ini juga merupakan salah satu kekurangan dari metode kolorimetri visual. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan analisis kualitatif metode kolorimetri. Yang pertama, saya akan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana. Yang pertama, dari segi peralatannya sendiri adalah tabung reaksi, pipen tetes, pembakar spiritus, rak tabung reaksi, gelas piala, spatula, dan kaca analitik.
Yang selanjutnya untuk bahan yang digunakan boraks, larutan FeSO4, HCl, KMNO4, ekstrak kunyit, dan sampel yang akan kita uji. Langkah kerja yang pertama, tadi saya sudah membahas pada prinsip bahwa di sini kita membutuhkan dua senyawa, dua larutan, yaitu larutan blanko ataupun larutan standar. Yang kedua adalah larutan sampel. Untuk pembuatan blanko atau larutan standar, yang pertama kita harus memasukkan masing-masing kurang lebih 2 ml boraks ke dalam tabung reaksi 1, 2, dan 3. Yang kedua, menambahkan masing-masing 5 tetes larutan FeSO4 dan HCl ke dalam tabung reaksi 1. Selanjutnya, memasukkan larutan KMNO4 ke dalam tabung reaksi 2. Untuk langkah selanjutnya, memasukkan ekstrak kunyit ke dalam tabung reaksi 3. Kemudian, mengamati perubahan warna pada masing-masing tabung reaksi. Setelah terjadi perubahan warna, ketiga tabung reaksi tersebut dipanaskan dengan menggunakan pembakar spiritus tadi. Setelah itu kita mengamati lagi perubahan warna yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. Yang kedua, untuk pembuatan dalam sampel, menganalisis kandungan boraks dalam sampel, kurang lebih langkah kerjanya sama dengan yang pembuatan blanko. Namun di sini kita menggunakan si sampelnya. Yang pertama, langkah pertama yaitu memasukkan masing-masing kurang lebih 1 ml sampel yang telah dipreparasi kemudian dibentuk dalam bentuk cairan ke dalam tabung reaksi 4, 5, dan 6. Yang kedua juga sama, menambahkan reaksi yang sama juga, menambahkan masing-masing 5 tetes larutan FeSO4 dan HCl ke dalam tabung reaksi 4. Yang ketiga, menambahkan larutan KMNO4 ke dalam tabung reaksi 5. Kemudian memasukkan ekstrak kunyit ke dalam tabung reaksi 6 dan mengamati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan. Setelah diamati perubahan warnanya, semua tabung reaksi tadi dipanaskan kembali menggunakan pembakar spiritus dan kemudian diamati kembali perubahan warna yang terjadi. Setelah mendapatkan 6 tabung reaksi yang berisi sampel atau sampel dan juga larutan blanko, kemudian kita akan membandingkan warna sampel dan reaksi dengan boraks dan reaksi. Jika perubahan pada sampel yang direaksikan memiliki perubahan yang sama dengan boraks yang direaksikan, maka sampel tersebut disinyalir mengandung boraks di dalamnya. Ini juga data pengamatan yang saya dapatkan berdasarkan laporan praktikum saya ketika di SMK. Untuk warna blanko boraks bisa dilihat di slide, warna-warna yang didapatkan ketika larutan blanko boraks ataupun senyawa standar itu direaksikan dengan FeSO4 akan menghasilkan warna bening atau tidak berwarna. Kemudian ketika direaksikan dengan KMNO4 menghasilkan warna ungu, dan ketika direaksikan dengan ekstrak kunyit akan menghasilkan warna jingga. Subbab terakhir pada bab 2 pembahasan adalah bahan tambah pangan alternatif. Seperti pada rumusan masalah yang telah disampaikan, apakah ada bahan tambah pangan alternatif yang dapat menggantikan fungsi boraks dan juga pastinya lebih aman untuk kita konsumsi. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya boraks sering digunakan sebagai pengenyal tekstur dari bahan makanan. Contohnya pada produk makanan mie, bakso, lontong, dan produk makanan lain, boraks juga digunakan untuk memberikan tekstur kenyal pada makanan tersebut. Namun sebenarnya bahan tersebut dapat digantikan dengan pengenyal atau STPP, sodium tripolyphosphate, karena sifatnya yang dapat mempengaruhi terbentuknya gluten pada mie sehingga sangat berpengaruh terhadap tekstur mie yang dihasilkan, di mana tekstur dari suatu makanan akan menjadi lebih lihat. Selain itu, STPP juga dapat mengikat air sehingga dapat menurunkan aktivitas air sehingga kerusakan karena faktor mikroba dapat dicegah. Penggunaan bahan ini sebesar 0,25% dari jumlah adonan. Selanjutnya ada CMC, yaitu karboksil metil kolus. Penggunaannya sebesar 0,5% dari adonan yang digunakan. Fungsinya dapat meningkatkan kekenyalan dan kelihatan tidak lengket dan licin,
CMC juga dapat berfungsi agar mie menjadi lebih elastis dan tidak mudah menjadi bubur ketika dimasak. Bab 3, penutupan. Ada 2 subbab di sini, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil, produk makanan seharusnya memberikan dampak positif, dapat memberikan energi serta memenuhi kebutuhan gizi konsumen. Hal tersebut dapat dicapai dengan penjaminan kualitas makanan yang seharusnya menjadi prioritas bagi para produsen makanan. Dengan tidak hanya menguntungkan pendapatan, produsen harus memikirkan bagaimana cara memproduksi makanan yang berkualitas yang tentunya tidak merugikan konsumen. Penggunaan boraks merupakan salah satu cara yang tidak diperkenankan dan bahkan diatur oleh pemerintah untuk penggunaannya. Karena memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan manusia, maka seharusnya boraks tidaklah digunakan dalam penggunaan pembuatan bahan makanan. Makanan yang mengandung boraks dapat diidentifikasi dengan memperhatikan ciri-ciri dari tekstur, rasa, warna, dan kekenyalan suatu produk makanan tersebut. Namun jika ingin mendapatkan hasil yang lebih pasti dan lebih akurat, dapat melakukan uji laboratorium. Salah satunya adalah metode dengan menggunakan metode uji kolorimetri, karena metode ini pun bisa disebut sebagai metode yang sederhana. Untuk saran yang bisa saya sampaikan sebagai konsumen, diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli produk makanan, terutama dalam produk makanan basah, karena biasanya penjualan produk makanan basah itu memiliki waktu tahan yang tidak lama. Maka para produsen biasanya mengakali hal tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya. Contohnya adalah boraks. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, penyampaian, dan tingkah laku saya dalam presentasi karya tulis ilmiah ini. Semoga dengan presentasi karya tulis ilmiah ini menjadi manfaat untuk pembaca dan bagi saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.